Hai sahabat Universitas Kreatif, selamat datang kembali di channel ini. Bayangkan sebuah dunia di mana suhu bisa turun hingga minus 80 derajat Celcius, di mana siang hari bisa berlangsung selama 6 bulan, atau sebaliknya, malam hari tak pernah berakhir. Ini adalah dunia kutub utara dan kutub selatan, dua ujung ekstrim bumi yang menampilkan kehidupan dengan keajaiban dan kekerasan alam yang luar biasa. Meskipun sering digambarkan sebagai tempat yang tak bersahabat, kutub utara dan kutub selatan memiliki ekosistem yang sangat kompleks dan unik. Pada edisi ini, Universitas Kreatif akan membawa Anda menjelajahi fakta-fakta yang luar biasa dari kedua kutub tersebut. Kita akan menyelam ke dalam dunia kehidupan laut di bawah es, menjelajahi fenomena alam yang spektakuler seperti aurora, hingga menelusuri bagaimana manusia bertahan di tempat yang tampaknya tak mungkin untuk ditinggali. Mari kita ungkap misteri dan keajaiban dari kutub utara dan selatan. Kehidupan laut yang berlimpah di kutub utara. Ketika Anda membayangkan kutub utara, hal pertama yang mungkin terlintas adalah hamparan es yang sepi dan tak berpenghuni. Namun apa yang tersembunyi di bawah lapisan es itu adalah lautan yang penuh dengan kehidupan. Kutub utara adalah ekosistem laut yang sangat produktif, dipenuhi berbagai spesies unik yang beradaptasi dengan kondisi ekstrim. Salah satu hewan paling ikonik adalah paus narwal, yang sering disebut unicorn laut, karena taring panjang yang keluar dari kepalanya. Taring narwal bisa mencapai panjang 3 meter dan diyakini berfungsi sebagai alat sensorik yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Selain narwal, ada juga anjing laut bercincin dan ikan kod Arktik yang semuanya telah mengembangkan cara bertahan hidup di air yang dinginnya bisa membekukan. Ikan kod misalnya memiliki protein khusus dalam darahnya yang mencegah pembentukan kristal es, memungkinkan mereka berenang bebas di air es. Anjing laut bercincin hidup di atas dan di bawah es, menciptakan lubang napas di es tebal untuk bernafas saat berburu. Tidak hanya itu, beruang kutub yang perkasa menjadi predator utama di puncak rantai makanan. Mereka adalah hewan yang mampu berjalan ratusan kilometer di atas lautan es untuk mencari mangsa, terutama anjing laut. Kemampuan mereka untuk bertahan hidup di suhu ekstrim dan lingkungan yang keras menjadikan beruang kutub sebagai lambang kekuatan dan ketahanan dalam kutub utara. Kita beranjak yang kedua, yaitu penguin tidak hidup di kutub utara. Satu kesalahan umum yang sering muncul adalah anggapan bahwa penguin hidup di kutub utara. Namun ini adalah mitos. Penguin sebenarnya hanya dapat ditemukan di belahan bumi selatan, khususnya di wilayah kutub selatan atau Antartika. Mereka tidak hidup di kutub utara, di mana beruang kutub menjadi penguasa. Salah satu spesies penguin yang paling terkenal di Antartika adalah penguin kaisar, yang merupakan spesies penguin terbesar. Penguin kaisar dapat mencapai tinggi hingga 120 cm dan berat lebih dari 40 kg. Penguin di Antartika harus bertahan hidup dalam kondisi yang lebih keras dari kutub utara. Antartika adalah benua yang lebih dingin, lebih kering, dan lebih terpencil dibandingkan kutub utara. Namun penguin kaisar memiliki adaptasi luar biasa yang memungkinkan mereka bertahan hidup dalam kondisi ini. Mereka memiliki bulu yang sangat padat untuk menjaga panas tubuh, serta lemak tubuh yang tebal sebagai isolasi dari suhu dingin ekstrim. Ketika suhu turun terlalu rendah, penguin ini akan berkumpul dalam kelompok besar, menciptakan lingkaran hangat dengan bergantian siapa yang berada di luar kelompok untuk melindungi anggota lainnya dari angin yang dingin. Sementara itu, penguin Adelie juga menjadi simbol ketahanan Antartika. Mereka adalah perenang handal dan mampu menempuh jarak yang sangat jauh di lautan dingin untuk mencari makanan seperti krill dan ikan kecil. Kehidupan penguin ini di lingkungan yang begitu keras menunjukkan betapa menakjubkannya adaptasi alam dalam menghadapi tantangan ekstrim. Yang ketiga, yaitu perbedaan iklim yang drastis. Meskipun kedua kutub terlihat sama-sama dingin dan tertutup es, ada perbedaan iklim yang signifikan antara kutub utara dan kutub selatan. Antartika, benua yang menutupi kutub selatan, adalah tempat paling dingin di bumi. Suhu di sana dapat mencapai titik terendah yang ekstrim, yakni minus 80 derajat Celcius. Bahkan di musim panas Antartika,
suhu jarang melebihi minus 20 derajat Celcius. Mengapa Antartika begitu dingin? Salah satu alasannya adalah bahwa benua ini berada di ketinggian yang jauh lebih tinggi daripada kutub utara dan ditutupi oleh lapisan es yang sangat tebal. Es ini memantulkan sinar matahari kembali ke angkasa yang menyebabkan kurangnya panas yang diserap oleh permukaan tanah. Sebaliknya, kutub utara sedikit lebih hangat dengan suhu rata-rata sekitar minus 40 derajat Celcius di musim dingin. Kutub utara tidak memiliki daratan permanen di bawah esnya. Sebagian besar wilayah kutub utara terdiri dari samudra Arktik yang tertutup oleh lapisan es yang relatif tipis dibandingkan dengan Antartika. Lautan di bawah es Arktik membantu menstabilkan suhu udara di atasnya, sehingga suhu di kutub utara cenderung sedikit lebih moderat. Meski perbedaan suhu tampak kecil, dampaknya pada ekosistem dan kehidupan di kedua kutub sangat besar. Hewan di kutub utara seperti beruang kutub dan anjing laut harus beradaptasi dengan lapisan es yang terus berubah dan mencair selama musim panas. Sementara kehidupan di Antartika seperti penguin hidup di lingkungan yang lebih stabil tetapi jauh lebih keras sepanjang tahun. Yang keempat adalah aurora borealis dan aurora australis. Salah satu fenomena paling spektakuler yang hanya bisa disaksikan di wilayah kutub adalah aurora, pertunjukan cahaya alam yang menakjubkan. Di kutub utara, aurora dikenal sebagai aurora borealis, sementara di kutub selatan disebut aurora australis. Keduanya terjadi karena interaksi antara partikel bermuatan dari matahari dengan medan magnet bumi yang menyebabkan pancaran cahaya berwarna-warni di langit malam. Aurora borealis sering dianggap sebagai salah satu keajaiban alam yang paling indah. Di malam yang gelap dan cerah di kutub utara, cahaya hijau, merah, dan ungu muncul dari horizon, menari dengan gerakan yang anggun di langit. Orang-orang dari seluruh dunia berbondong-bondong ke wilayah Arktik untuk menyaksikan fenomena ini secara langsung, terutama di Norwegia, Islandia, dan Kanada bagian utara. Aurora australis di kutub selatan mungkin kurang dikenal, tetapi tetap memberikan tontonan yang sama menakjubkan karena wilayah Antartika jauh lebih terpencil. Aurora australis jarang dilihat oleh orang-orang selain ilmuwan yang bekerja di stasiun penelitian. Namun ketika muncul cahaya berwarna-warni ini membentang melintasi langit es yang gelap, menciptakan pemandangan yang magis dan misterius. Fenomena aurora ini tidak hanya menjadikan tontonan yang memukau, tetapi juga menyimpan informasi penting tentang aktivitas matahari dan atmosfer bumi. Penelitian tentang aurora membantu ilmuwan memahami bagaimana cuaca luar angkasa mempengaruhi planet kita, terutama dalam hal komunikasi dan teknologi satelit. Kita bergegas kelima, yaitu lautan es yang terus berubah. Di kutub utara, lautan es tidak pernah benar-benar diam. Setiap tahun lapisan es Arktik melebar di musim dingin dan mencair dengan besar di musim panas. Pola ini telah berlangsung selama ribuan tahun, tetapi baru-baru ini perubahan iklim mulai mengubah siklus alam ini secara drastis. Sejak beberapa dekade terakhir, ilmuwan telah mengamati bahwa lapisan es Arktik mencair lebih cepat daripada sebelumnya. Akibatnya ukuran lautan es di musim panas telah berkurang secara signifikan. Fenomena ini sangat mengkhawatirkan, bukan hanya karena efeknya pada habitat beruang kutub dan spesies lain, tetapi juga karena dampaknya terhadap iklim global. Es laut memantulkan sebagian besar sinar matahari kembali ke angkasa, membantu menjaga suhu bumi tetap stabil. Ketika es mencair, lautan yang lebih gelap di bawahnya menyerap lebih banyak panas, mempercepat pemanasan global. Sekarang kita bergeser ke yang keenam, yaitu sungai tersembunyi di bawah es Antartika. Salah satu fakta paling mengejutkan tentang Antartika adalah bahwa di bawah lapisan es yang tampaknya tak terputus, terdapat sistem sungai dan danau yang tersembunyi. Danau Vostok adalah salah satu danau paling terkenal di danau-danau ini. Terletak jauh di bawah permukaan es Antartika, Danau Vostok tetap terisolasi selama jutaan tahun. Ilmuwan percaya bahwa air di danau ini tidak pernah terpapar atmosfer selama 15 juta tahun. Sungai dan danau bawah tanah ini mungkin menjadi kunci untuk memahami kehidupan di lingkungan ekstrim dan bahkan membantu ilmuwan dalam pencarian kehidupan di planet lain.
Suhu yang sangat rendah, tekanan yang tinggi, dan kegelapan total membuat danau-danau ini menjadi tempat penelitian yang menarik untuk ekstremofil, organisme yang dapat bertahan dalam kondisi yang tak mungkin. Kehidupan yang ada di bawah lapisan es ini mungkin mirip dengan mikroorganisme yang bisa hidup di bawah permukaan Mars. Penelitian di Danau Vostok dan danau bawah es lainnya telah memunculkan pertanyaan yang menarik tentang bagaimana kehidupan bisa berkembang dalam kondisi ekstrim, dan apakah kehidupan bisa eksis di lingkungan yang tampaknya tidak layak huni. Penemuan mikroba dalam sampel es yang diambil dari lapisan atas Danau Vostok memperkuat teori bahwa kehidupan bisa bertahan dalam kegelapan total dan suhu ekstrim, membuka peluang untuk memahami lebih banyak tentang asal-usul kehidupan di bumi dan potensi kehidupan di luar angkasa. Bergeser yang ketujuh, yaitu penduduk pribumi di Kutub Utara. Tidak seperti Antartika yang tidak memiliki populasi asli, Kutub Utara adalah rumah bagi beberapa suku pribumi yang telah bertahan hidup di lingkungan es yang keras selama ribuan tahun. Salah satu kelompok yang paling dikenal adalah suku Inuit. Mereka tersebar di seluruh wilayah Arktik, termasuk Greenland, Kanada, dan Alaska. Kehidupan di Arktik telah memaksa suku Inuit untuk mengembangkan teknik bertahan hidup yang sangat unik. Inuit memiliki pengetahuan mendalam tentang cara bertahan hidup di alam liar Arktik, dari berburu anjing laut dan paus hingga membuat pakaian dan tempat tinggal dari sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Mereka terkenal dengan iglo, rumah dari es yang dibangun sebagai tempat berlindung sementara selama perjalanan berburu di musim dingin. Iglo dirancang dengan cara yang cerdas agar tetap hangat meski terbuat dari es, menggunakan bentuk kubah untuk mendistribusikan panas dengan efisien. Suku Inuit juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan alam dan memahami perilaku hewan-hewan di lingkungan mereka. Mereka menggunakan kemampuan mereka untuk membaca tanda-tanda alam seperti pergerakan angin, pola migrasi hewan, dan kondisi es untuk memandu kegiatan berburu dan perjalanan mereka. Kehidupan suku Inuit adalah bukti bahwa manusia dapat beradaptasi dengan hampir semua kondisi di bumi, bahkan di tempat yang tampaknya paling tak bersahabat. Namun perubahan iklim kini mengancam cara hidup tradisional mereka. Dengan mencairnya es Arktik, habitat hewan yang mereka andalkan untuk bertahan hidup semakin menyusut dan wilayah berburu mereka semakin sulit diakses. Yang kedelapan, yaitu Antartika, benua tanpa penduduk tetap. Berbeda dengan Kutub Utara, Antartika tidak memiliki populasi asli. Tidak ada suku atau masyarakat yang tinggal secara permanen di benua paling selatan ini. Hanya para ilmuwan dan peneliti yang tinggal di sana untuk jangka waktu tertentu di stasiun-stasiun penelitian yang tersebar di seluruh benua. Stasiun-stasiun ini seperti McMurdo Station milik Amerika Serikat dan Vostok Station milik Rusia adalah markas dari eksperimen ilmiah yang luar biasa. Ilmuwan di Antartika meneliti berbagai hal, mulai dari perubahan iklim hingga kehidupan mikroba di es, bahkan hingga penelitian astronomi, karena Antartika memiliki salah satu langit paling bersih dan bebas polusi cahaya di dunia. Benua ini menjadi tempat ideal untuk mengamati bintang dan fenomena luar angkasa lainnya. Teleskop IceCube Neutrino adalah salah satu proyek ilmiah paling ambisius di Antartika. Teleskop ini yang terkubur di dalam es bertujuan untuk menangkap partikel subamotik yang disebut neutrino, yang dapat memberikan wawasan tentang beberapa fenomena paling misterius di alam semesta. Karena kondisi yang keras dan terpencil, bekerja di Antartika bukanlah hal yang mudah. Suhu yang sangat dingin dan isolasi dari dunia luar membuat kehidupan di stasiun penelitian menjadi tantangan besar. Para peneliti harus hidup dengan persediaan terbatas dan mengandalkan satu sama lain untuk bertahan hidup selama bulan-bulan musim dingin yang panjang, ketika malam tak pernah berakhir. Kita masuk yang ke-9, yaitu gunung berapi di Antartika. Meskipun dikenal sebagai tempat yang sangat dingin, Antartika juga memiliki beberapa gunung berapi aktif. Salah satunya adalah Gunung Erebus, yang merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di bumi. Terletak di Pulau Ross, Gunung Erebus adalah gunung berapi paling selatan di dunia dan terkenal karena memiliki danau lava permanen di kawahnya, yang merupakan fenomena langka di planet kita. Gunung Erebus telah aktif selama jutaan tahun dan letusannya yang terus-menerus menghasilkan kolom asap yang bisa dilihat dari jarak jauh.
Meski berbahaya, letusan Erebus cukup teratur dan tidak terlalu dahsyat, sehingga ilmuwan bisa mempelajari aktivitas vulkanik di sana dengan aman. Antartika yang dingin dan penuh es tampaknya bertolak belakang dengan gunung berapi yang memuntahkan lava panas. Namun inilah salah satu keunikan yang membuat benua ini begitu menarik. Selain gunung Erebus, ada juga beberapa gunung berapi lain yang tersembunyi di bawah lapisan es Antartika. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas vulkanik di bawah lapisan es ini mungkin berkontribusi terhadap mencairnya lapisan es di beberapa wilayah. Jika gunung-gunung berapi ini meletus dengan kekuatan besar, mereka dapat mempercepat proses pencairan es yang akan berdampak besar pada kenaikan permukaan laut global. Yang ke-10 yaitu perubahan iklim dan dampaknya pada kutub. Perubahan iklim mungkin menjadi isu paling mendesak yang mempengaruhi kehidupan kedua kutub. Di kutub utara, pencairan es laut Arktik semakin cepat setiap tahunnya. Suhu rata-rata di wilayah Arktik meningkat 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan rata-rata global, sebuah fenomena yang dikenal sebagai amplifikasi Arktik. Mencairnya es tidak hanya mengancam habitat beruang kutub dan spesies lainnya, tetapi juga memicu perubahan iklim yang lebih luas. Di kutub selatan, lapisan es Antartika juga menunjukkan tanda-tanda mencair, terutama di wilayah barat benua. Gletser seperti Gletser Thwaites, yang sering disebut Gletser Kiamat, sedang mencair dengan cepat. Jika mencair sepenuhnya, gletser ini bisa menyebabkan kenaikan permukaan laut global hingga beberapa meter, yang akan berdampak besar pada populasi pesisir di seluruh dunia. Dampak perubahan iklim di kedua kutub tidak hanya terbatas pada ekosistem lokal. Kutub utara dan selatan memainkan peran penting dalam mengatur iklim global. Ketika es mencair, kemampuan bumi untuk memantulkan sinar matahari berkurang, yang mempercepat pemanasan global. Selain itu, pencairan es di Antartika bisa memicu pergeseran besar dalam sirkulasi lautan, yang akan mempengaruhi cuaca dan iklim di seluruh dunia. Perubahan iklim juga membuka peluang baru, seperti jalur pelayaran yang sebelumnya tertutup oleh es di kutub utara, tapi dengan konsekuensi besar bagi lingkungan. Aktivitas manusia di wilayah kutub kini sedang meningkat, dari eksplorasi sumber daya alam hingga penelitian ilmiah, dan keberlanjutan ekosistem kutub menjadi tantangan besar di masa depan. Sahabatku semua, demikianlah 10 fakta unik tentang kehidupan di kutub utara dan kutub selatan, yang memberikan wawasan mendalam tentang keajaiban alam dan tantangan besar yang dihadapi di wilayah paling ekstrim di planet kita. Pesan dari edisi ini adalah jangan lupa untuk selalu menjaga lingkungan, agar kehidupan kita di bumi lebih lestari dan terawat hingga masa yang akan datang. Terima kasih sudah menyimak konten ini, mudah-mudahan memberi manfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Universitas Kreatif. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time.